Seperti kencan saja, Fajar mengajak Eka jajan makan malam berdua. Pertemuan mereka berlangsung akrab penuh canda tawa, seperti tak ada masalah saja. Fajar berusaha memanjakan Eka untuk menutupi rencana dia selanjutnya. Sebelum Eka menyinggung soal utangnya, Fajar langsung bergegas mengajak Eka Rama melanjutkan pelesiran keliling kota. Lelah putar-putar kota, mereka beristirahat di sebelah timur Menara Jagung untuk sejenak saja. Eka mulai merasa bosan, sementara Fajar malah menenggak minuman. Mas Fajar, dari tadi aku tungguin kapan kamu bayar utang. Pokoknya sekarang harus dilunasin utangnya. Aduh Mbak, aku pusing Mbak. Aku nggak sanggup. Uangnya belum ada Mbak. Aku minta diundur 2 minggu lagi deh. Kira-kira tanggal 15 Desember nanti aku bayar. Hah? Gak bisa. Pokoknya kalau gak sekarang dilunasin, besok aku bakal laporin ke bos. Eka menolak tawaran Fajar. Si lelaki sontak nanar. Maka tertutuplah semua jalan keluar. Api murka Fajar pun berkobar-kobar. Tak ada lagi tawar-menawar. Maka Fajar bulat hati memilih cara lebih barbar. Yaudah Mbak, aku anterin pulang. Kok lewat jalan sini sih? Di depan lagi ada razia polisi Mbak. Selama perjalanan pulang ke indekos Eka, Fajar diam 1000 bahasa. Namun sibuk mencari cara, juga lokasi tepat untuk menghabisi Eka Rama. Sementara Eka mulai resah, sebab Fajar berkendara ambil jalur tak semestinya. Mas, loh kok ini kita makin jauh ya? Enggak Mbak, justru kesini lebih deket. Eka mengendus firasat buruk. Ketakutan perlahan mulai merasuk. Lantaran Eka mulai curiga, Fajar makin panik saja. Lalu ia berpura-pura membelokkan kemudi berbalik arah, seraya menjatuhkan sepeda motornya. Loh, mas. Mas ini gimana sih? Nggak bener banget nih mau motornya. Tak berdaya, Eka pingsan meregang nyawa. Namun dalam kepanikan, timbul niat edan dalam pikiran. Fajar tergiur untuk menyetubuhi si perempuan. Di tengah kegelapan, perilaku Fajar seperti kerasukan. Nyali Fajar langsung ciut. Ia begitu takut bila Eka bangkit dari semaput. Situasi semakin kalut, sebab gelagatnya Eka bakal dijemput maut.
Temuan jenazah di perkebunan Duku Banjarsari di Desa Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Boyolali meninggalkan segudang teka-teki. Ketika polisi berjibaku mencari petunjuk meretas misteri, ada Fajar Sigit, si pembunuh keji, di antara kerumunan warga menonton sambil bersembunyi. Identitas jenazah wanita belia akhirnya teridentifikasi setelah pihak keluarga korban bisa mengenali di kamar jenazah RSUD Pandan Arang, Boyolali. Korban terverifikasi bernama Eka Rama Aprilianti Ifada, warga asal Magelang, tepatnya dari Desa Ngadi Gunung, Kecamatan Windusari. Selanjutnya, hasil pemeriksaan ahli forensik menyimpulkan bahwa kematian korban disebabkan mati lemas atau asfiksia karena sumbatan jalan pernapasan akibat kekerasan pada lehernya. Bahkan ditemukan pula tanda-tanda kekerasan seksual pada jenazahnya. Seluruh anggota tim sapu jagat Polres Boyolali pun dikerahkan. Sebagian ditugaskan mencari petunjuk dengan menyisir kembali tempat meletup kejadian, sedangkan lainnya mendatangi rumah kos korban. Berkat rekaman kamera CCTV indekos Eka Rama, penyidik bisa memperoleh identitas Fajar Sigit beserta ciri-cirinya. Ditambah pula dari keterangan saksi Joko Susilo, sang pemilik indekos, dan teman sehunian Eka bernama Linda Ristiana. Yang menarik dari pengungkapan kasus ini adalah selama proses penanganan kepolisian, baik dari olah TKP sampai dengan pengurusan jenazah korban di rumah sakit, ternyata tersangka ini mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penyidik dari TKP sampai dengan pengurusan jenazah di rumah sakit. Akhirnya tersangka ini juga ditangkap di daerah wilayah rumah sakit Boyolali yang dekat dengan kamar mayat di mana korban ini disimpan. Ya. Kita mendapat laporan itu 06.00 jam 2 siang 14.00, pelaku sudah dapat kita amankan, termasuk lanjut kita melakukan penggeledahan di tempat atau lokasi pelaku tinggal. Antara korban dengan Fajar Sigit Santoso ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana, lantas didakwa jaksa, sampai akhirnya majelis hakim menyatakan ia terbukti bersalah, memenuhi unsur-unsur pasal yang dijeratkan padanya. Hukuman pidana 12 tahun penjara dijatuhkan kepadanya. Tak ada gading yang tak retak, tak ada kaca yang tak buram pula. Sepintar-pintarnya Fajar membuat rencana, selalu ada jejak yang mengantarkan polisi datang padanya.